Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk labunya di sini kita menggunakan sekitar 150 sampai 160 gram ya. Ini labunya kita potong-potong dulu kecil-kecil. Oke, jika udah kita potong, langsung aja kita simpan ke dalam wadah. Kalau bisa wadah kaca atau wadah plastik yang tahan panas ya. Nah, ini labunya akan kita kukus dulu sampai nanti teksturnya lembut sekitar 15 sampai 20 menit ya teman-teman. Nah, ini boleh kita rapikan dulu potongannya agar tidak saling menumpuk. Dan jangan lupa kita tutup pancinya. Oke, sambil menunggu labunya matang, kita akan sediakan adonan. Saya gunakan 200 gram tepung terigu, protein sedang. Kemudian di sini kita tambahkan susu bubuk, boleh merek apa aja, tapi kalau bisa yang full cream ya, agar nantinya tuh rasanya benar-benar creamy. Saya gunakan 2 bungkus susu dan kau, sekitar 50 gram ya, 2 bungkus ini. Kemudian kita tambahkan 1/4 teh soda dan juga sekitar 1/4 teh garam. Kita tambahkan juga gula sebanyak kurang lebih 2 sendok sampai 2,5 sendok makan, atau kurang lebih 30 gram. Nah, ini kita aduk dulu semua bahannya agar tercampur rata. Nah, jika udah tercampur rata, barulah kita tambahkan santan instan sebanyak 1 kotak, boleh merek apa aja. Ini kalau ditakar kurang lebih 65 ml ya teman-teman. Kalau mau di skip santannya juga boleh, tapi kalau santan ini nanti hasilnya makin gurih. Kemudian kita tambahkan air, ini kurang lebih sebanyak 30 ml. Kita tambahin dulu sedikit demi sedikit ya. Nah, ini langsung aja kita aduk adonannya atau kita campurkan semuanya, gunakan aja tangan, yang penting tangannya bersih. Nah, jika udah seperti ini, jangan lupa kita tambahkan margarin, ini sebanyak kurang lebih 1 sendok makan, agar nanti adonannya itu jadi kalis dan rasanya juga enak, serta aroma dari kue yang kita bikin jadi sedap. Oke, jika udah seperti ini ya, jadi dia adonannya udah lembut, udah menyatu dan udah kalis, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan cek tadi labu kuning yang udah kita kukus kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kita buka ya tutupnya. Nah, ini kita akan rasa dulu. Nah, ini labunya udah lembut ya teman-teman. Jadi udah boleh kita matikan api kompornya, kemudian langsung aja kita angkat labunya. Nah, jadi tadi saat kita mengukus labu itu kan keluar air ya. Nah, airnya jangan dibuang, jadi kita biarin aja, langsung kita hancurkan labunya. Nah, ini pastikan labu yang kita kukus ini benar-benar udah lembut ya teman-teman, jadi dia mudah menghancurkannya. Oke, jika udah seperti ini, kita tambahkan lagi susu bubuk. Ini takaran susu bubuknya sama ya. Jadi kita tadi untuk yang tepung pertama kita menggunakan 2 bungkus. Jadi untuk labunya juga sama 2 bungkus atau setara dengan 50 gram. Kalau pakai sendok sekitar 3 sendok makan. Nah, ini tambahin lagi yang satunya. Jadi nanti adonannya ini enak banget teman-teman. Jadi ada rasa gurih dan creamy. Kemudian di sini kita tambahkan gula. Ini kita tambahkan sebanyak 2 sendok makan atau kurang lebih 25 sampai 30 gram. Nah, jika udah tercampur rata, kemudian kita tambahkan tepung terigu. Nah, untuk takaran tepung terigunya sama dengan adonan yang pertama, yaitu 200 gram tepung terigu. Boleh gunakan yang protein sedang atau yang protein tinggi. Nah, ini kita aduk, kita ratakan sambil kita masukkan sedikit demi sedikit tepungnya agar nanti adonannya itu rata dan kita bisa menakar seberapa keras atau seberapa kalis adonannya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sulit untuk menggunakan sendok, gunain aja langsung tangan agar nanti lebih mudah untuk mengadonnya. Yang penting tangan kita udah bersih. Nah, ini kita tambahin lagi margarin ya teman-teman. Sama banyaknya sekitar 1 sendok makan. Nah, untuk margarinnya di sini saya menggunakan yang Palmia Royal. Jadi Palmia Royal itu selain margarin dia juga ada campuran butternya. Jadi aromanya harum, rasanya lebih gurih dan teksturnya lebih lembut. Oke, ini kita satukan. Nah, jika udah seperti ini, jadi adonannya tuh udah tercampur rata, juga udah mulai kalis dan juga udah mulai lembut ya teman-teman. Kemudian kita ambil tadi adonan yang pertama. Jadi ini punya 2 adonan ya teman-teman. Ada 2 jenis adonan. Ini adonan yang putih, ini tanpa campuran labu kuning, dan yang satunya itu ada campuran labu kuning. Kemudian di sini kita sediakan plastik es atau plastik bening yang ukuran sekitar 2 kilo. Nah, ini kita akan masukin setiap adonannya ke dalam 1 wadah plastik. Nanti kita akan takar, ini kita masukin aja dulu semuanya, nanti baru kita bagi 2 ya. Nah, kemudian adonan yang ada di dalam plastik ini kita pipihkan. Nah, kalau misalnya terlalu tebal, kita ambil setengah adonannya, kita simpan dulu sampai benar-benar nanti setiap plastik ini adonannya tuh benar-benar pipih dan gak terlalu tebal. Nah, kalau misalnya yang untuk labu kuningnya udah selesai, giliran kita ambil yang adonan yang ada di plastik, yaitu adonan putih atau adonan tepungnya. Nah, ini sama, kita ratakan juga seperti labu kuning. Nah, jadi ini ada 2 ya teman-teman.
Ini tebalnya kalau bisa disamain, besarnya juga kalau bisa untuk yang labu kuning tuh lebih panjang. Ini kita gunting plastiknya untuk mengeluarkan bagian isinya. Nah, jika udah seperti ini, kita akan timpakan yang adonan putih di atas adonan kuning atau adonan labu kuning. Jadi kita timpa dua ya, atau kita lapis dua. Sambil kita ratakan juga samping-sampingnya. Nah, kemudian langsung kita gulung ya teman-teman. Nah, ini kita gulung. Kita lepasin plastik bagian bawahnya agar nggak menempel. Nah, ini kita gulung setengah aja. Kalau udah setengah kita akan bagi atau kita potong. Jadi ini nanti dapat 2 gulungan ya untuk satu lapis plastik ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pindahkan ke dalam plastik. Jadi adonan yang kita gulung tadi kita simpan lagi dalam plastik ya. Nah, selanjutnya adonan ini akan kita simpan di lemari es atau akan kita simpan di freezer. Nah, ini dia setelah beberapa jam kita simpan di freezer. Jadi fungsinya itu kita untuk membuat teksturnya itu jadi lebih padat dan agak keras agar nanti lebih mudah untuk memotongnya. Nah, ini ya. Selanjutnya kita akan mulai potong adonan-adonan ini. Nah, sekarang kita akan langsung memotong. Nah, saran saya kalau untuk memotongnya gunakan pisau cutter ya teman-teman, atau pisau yang dia tuh tipis. Jadi nanti hasil potongannya juga bagus seperti ini. Nah, ini ya. Dan kalau bisa setelah kita potong ini nggak usah terlalu lama kita biarkan kena angin. Jadi nanti langsung bisa kita goreng. Agar apa? Agar nanti adonannya atau potongan-potongan dari kuping gajahnya ini nggak lembek. Jadi mudah untuk kita pegang dan kita pindahkan ke dalam wajan. Oke, nah ini kita akan langsung mulai menggoreng ya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan minyak yang agak banyak. Ini kita hidupkan api kompor tapi pakai api yang kecil aja. Nah, di saat minyaknya belum panas seperti ini, kita akan langsung masukin tadi potongan dari kuping gajah. Jadi jangan masukinnya tuh ketika minyak udah panas ya, khawatirnya dia langsung hangus atau dia langsung gosong. Nah, jika udah masuk beberapa, barulah kita agak besarkan sedikit apinya agar minyaknya juga ikutan mulai panas. Nah, seperti ini udah mulai berbusa. Nanti dia kalau mulai agak matang tuh dia akan mengambang ke atas. Ketika dia udah matang dia akan turun lagi ke bawah teman-teman. Nah, nanti bisa dilihat teksturnya. Yang penting saat menggorengnya itu jangan sampai kecoklatan. Contohnya seperti ini udah boleh diangkat ya. Jadi dia udah tenggelam ke bawah dan warnanya juga udah mulai kuning cerah. Oke, kita akan lanjut menggorengnya sambil kita angkat dan kita masukkan lagi. Nah, ini dia teman-teman hasil dari kue kering kuping gajah homemade ini bikinan sendiri. Untuk rasa ini rasanya paling enak ya teman-teman dari semua kuping gajah yang pernah saya rasa atau yang saya beli. Jadi ini tuh rasanya benar-benar gurih dan creamy. Nah, untuk teksturnya kalau misalnya kamu nggak mau terlalu keras, kamu bisa kurangi penggunaan santan atau juga menggorengnya jangan sampai kecoklatan banget ya teman-teman. Nah, ini tinggal kamu tutup aja jadi agar dia kedap udara dan dia jadi lebih awet. Buat kamu yang sudah menonton video ini terima kasih ya. Jangan lupa coba di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.